Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Mila tentunya di host live kali ini. Kali ini Mila sudah ditemani nih sama kakak Naura. Halo Sobat CKN. Iya, tentunya hari ini kita dengan tema ya yang berbeda-beda ya dari sebelumnya. Tema kali ini adalah mengenal lebih dekat BPJS 1. Ayo sebelum kita bahas ke materi intinya, boleh dibantu share live ini biar tetangga-tetangganya, kerabatnya, saudaranya biar tahu dan mendapatkan informasi terbaru, terupdate, teraktual untuk hari ini. Ayo ditunggu. Kita akan membahas terkait BPJS 1 dan ini adalah salah satu BPJS 1 dari kantor cabang Sukabumi. Mungkin sambil nunggu ya karena udah berapa lama sih jadi BPJS 1 nih di kantor cabang Sukabumi? Aku sekitar dari tahun 2023 Kak Kamila. Udah lumayan lama ya, pengalamannya juga pasti udah banyak nih. Sambil kita menunggu, nanti kita kan open Q&A. Kita jelasin dulu nih apa sih yang dimaksud BPJS 1, sebenarnya tugas sama tanggung jawabnya itu seperti apa, boleh kan Naum? Oke, terima kasih Kak Kamila. Halo Sobat JKN semua, perkenalkan aku Naura, salah satu BPJS 1 di kantor cabang Sukabumi. BPJS 1 itu kepanjangannya BPJS Siap Membantu. Jadi kami sebagai BPJS 1 hadir buat peserta JKN, buat Sobat JKN di rumah sakit tentunya untuk menangani pengaduan, lalu juga ada informasi-informasi seputar pelayanan kesehatan. Dan tentunya memastikan bahwa setiap peserta JKN mendapatkan pelayanan yang terbaik di setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama sama BPJS tentunya. Mantap, memastikan pelayanan yang baik di fasilitas kesehatan. Betul. Biasanya BPJS 1 itu adanya di vaskesnya di mana sih? Biasanya kita di rumah sakit, tapi kita juga tetap main ke FKTP juga, memastikan pelayanan di sana juga. Jadi Sobat JKN di sini yang sudah gabung nih jangan khawatir dengan pelayanan yang diberikan oleh vaskes. Jadi di sini juga ada BPJS 1 yang kalau misalnya butuh informasi, mau menyampaikan keluhan, pengaduan di vaskes, posisinya ini lagi pada di vaskes nih, lagi di rumah sakit atau misalnya lagi di FKTP gitu ya, seperti puskesmas, klinik dan sebagainya. Nah, nanti itu bisa langsung menghubungi BPJS 1. Mungkin di sini Sobat JKN ada yang belum tahu BPJS 1 ya. BPJS 1 juga ada informasinya, itu berupa poster di rumah sakit. Biasanya di titik-titik yang ramai kayak di poli, di bagian farmasi, di sana ada nomor petugas rumah sakit dengan kami di BPJS 1 begitu. Ayo share live ini biar teman-temannya bisa tahu nih apa sih BPJS 1. Kalau lagi bingung di rumah sakit nih misalnya, aduh ini lagi bawa saudara gitu misalnya, lagi ada yang perlu di rawat intensif di rumah sakit misalnya, tapi ada yang harus ditanyakan gitu. Kalau misalnya mau ke kantor BPJS kesehatan kayaknya kejauhan misalnya betul, gitu ya. Betul. Itu nanti bisa ketemu sama BPJS 1 gitu. Nah, kalau Kanal ini BPJS 1 untuk khusus di wilayah rumah sakit mana sih Kak? Kalau sekarang aku megang di beberapa rumah sakit yang di kantor cabang Sukabumi ya guys. Ada di Rumah Sakit Bunut, Rumah Sakit Beta Medica, lalu Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Al-Muluk, dan Klinik Utama Pradita. Berarti di wilayah kota ya? Wilayah kota dan kabupaten kabupaten juga ada sebagian. Oke. Nah, jadi bagi sobat yang sedang ada di rumah sakit, tadi di rumah sakit yang sudah Kanal sebutkan, terus ada kebingungan, aduh ini ada yang harus ditanyain atau ada perlu kepastian. Jadi kepastian tuh bukan kepastian yang itu ya. Aduh, perasaan dong yang itu. Iya, kepastian terkait pemanfaatan layanan di rumah sakit juga itu sangat diperlukan gitu ya. Jadi kalau misalnya aduh bingung mana gitu, langsung aja ke BPJS 1. Jadi tepat sasaran untuk bertanya gitu sobat. Oke, ini udah ada yang muncul nih kakak pertanyaan, kita cek ya. Atau mungkin aku sekalian informasi gimana Kamila, kalau misalnya belum ketemu sama kita nih BPJS 1, karena kita kan juga mobile ya ke beberapa rumah sakit yang kerjasama dengan vaskesnya. Itu ada namanya petugas PIPP di setiap rumah sakit. Petugasnya biasanya standby di dekat loket pendaftaran, begitu di ruang pelayanan informasi. Di sana pengetahuan petugas PIPP juga sama hebatnya dengan kita. Jadi paham terkait alur-alur pelayanan
pelayanan peserta JKN juga. Oke. Untuk PIPPRS ini berarti petugas dari yang bekerja memang di rumah sakitnya Betul, ya? dari rumah sakit, dan itu di wilayah Sukabumi sendiri sudah tersertifikasi Kak Kamila. Oke, Jadi top, mantap. pelayanannya. Berarti kalau misalnya belum ketemu sama BPJS 1, tenang, di rumah sakit ada yang standby juga ya. Betul, Ada namanya PIPP, petugas Pemberi informasi penanganan pengaduan. Oke, nah itu ada PIPPRS dan posisinya biasanya di dekat loket pendaftaran. Ada bagian namanya pelayanan informasi dan pengaduan. Jadi kalau misalnya, aduh ini lagi, Betul. misalnya lagi kemana gitu, tanyakan aja, mau ke petugas PIPPRS-nya gitu ya, mau mengkonfirmasi atau ada yang mau ditanyakan terkait alur layanan atau kepastian layanan seharusnya Betul, seperti apa, betul. Atau Lalu kendala-kendala nah pelayanan betul itu bisa sekali. juga. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari kakak Softboy 888. Aduh, Softboy soft spoken kan nih. Ini ada yang tanya nih, kanal BPJS emang harus 3 hari ya kalau dirawat, Kak? Ini terkait pembatasan hari rawat inap ya, Oke, Kakak kita Softboy ya. kupas tuntas. Kenapa sih ada pertanyaan seperti ini? Boleh? Betul. Memang mungkin isu yang beredar seperti itu ya Sobat JKN, kalau pakai BPJS hanya 3 hari saja pelayanan rawat inapnya, namun itu tidak benar ya Sobat JKN. Tidak karena benar. itu tidak ada pembatasan hari rawat inap, kembali lagi sesuai dengan indikasi medis atau keluhan kesehatan yang lagi Sobat JKN alami seperti itu. Betul. Jadi tidak ada pembatasan seperti itu. Oke, jadi dicatat ya Sobat JKN bahwa BPJS Kesehatan sama sekali tidak ada menentukan atau tidak ada regulasi yang mengatur terkait harus 3 hari aja kalau dirawat. Jadi yang pasti dilaksanakan perawatannya sesuai indikasi medis. Dan indikasi medis tentunya yang menentukan adalah dokter penanggung jawabnya ya. Memeriksakan kondisi Sobat JKN. Jadi kalau misalnya ngerasa, aduh ini mah kayaknya masih harus dirawat gitu ya, Sobat. Kalau misalnya dari dokternya sudah ada hasilnya dan memang sudah sembuh, dikatakan bisa dilanjutkan rawat jalan misalnya gitu ya, itu berarti sesuai indikasi medisnya memang seperti itu gitu Sobat. Jadi jangan khawatir kalau misalnya memang terjadi seperti hal itu, silakan dikonfirmasi dulu aja gitu ya melalui PIPPRS atau bisa ketemu langsung BPJS 1. Nah ini suka udah pakai atributnya ya. Jadi nanti Sobat JKN kalau misalnya lagi ada atau mungkin ada petugas lainnya yang sedang berada mobile di rumah sakit, karena nggak selalu ada di rumah sakit ya, karena kita di beberapa rumah sakit nggak cuma satu di situ, tapi yang selalu ada di situ kan yang PIPPRS ya. Iya betul, yang standby di rumah sakit biasanya yang PIPP rumah sakitnya begitu. Tentunya kalau PIPPRS itu kan tadi sudah tersertifikasi, itu sudah dibekali informasi-informasi. Kalaupun PIPPRS-nya masih ada misalnya, aduh kayaknya harus ada yang ditanyakan, pasti itu konfirmasi ke pihak BPJS Kesehatan. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir ya Sobat. Oke, ada pertanyaan ini dari kakak Diwal. Tahun di KTP dan data di BPJS Kesehatan beda, belum sempet urusin, akan dipersulit gak kalau berobat katanya. Tahun lahir, ini lahir ya. tahun lahir KTP-nya tuh kakak. Oke, ini perlu menurutku mending diupdate dulu deh Kak. Kalau misalnya mungkin kakak terbatas ya, tidak bisa ke kantor cabang kami yang terdekat, itu bisa melalui Pandawa, WA Pandawa namanya. Di sana bisa pengurusan administrasi untuk mengupdate tanggal lahirnya. Tapi perlu dipastikan juga ya Kak, tanggal lahirnya itu yang sesuai yang di mana, yang di KTPK atau yang di kartu BPJS-nya begitu. Khawatirnya juga perlu ada konsolidasi dengan Disdukcapil Kak. Gitu. Jadi dipastikan tahun lahir di KTP dan di kartu keluarganya sama. Seperti itu. sekali. Nanti bisa langsung update aja di WA Pandawa, nomornya di 0811 8165 165. Catat. Itu nomor Pandawa, segala kemudahan ada di Pandawa. Jadi walaupun sekarang kita membahas terkait BPJS 1, silakan Sobat kalau misalnya memang mau tanya terkait mobile JKN, Betul. Pandawa, atau yang jemput bola yang sebelumnya kita bahas BPJS keliling, itu juga boleh. Kita membuka selebar-lebarnya terkait pertanyaan gitu ya. Tapi kita tetap kenalkan sesuai dengan tema kali ini yang BPJS 1 ya Sobat. Nah jadi sebenarnya bukan dipersulit ya, baiknya pemadanan data itu dilakukan gitu ya, agar datanya itu valid gitu. Jadi tadi yang Kak Nong sudah sebutkan, kalau misalnya khawatir karena aduh kayaknya jauh nih ke kantor BPJS Kesehatan, tenang, karena layanan administrasi kami tidak hanya bisa di kantor BPJS, tapi bisa karena layanan non tatap muka ada Pandawa di 0811 8165 165, kemudian di aplikasi mobile JKN, kemudian bisa telepon juga nih care center 165, atau kalau misalnya lagi dikunjungi sama petugas kami BPJS keliling, itu juga mangga gitu, bisa gitu ya.
Dari Kakak Nakulikoy. Oke, Kakak Nakulikoy. Sekarang kalau di Vaskes beda daerah maksimal cuman 3 kali kah? Nah, gimana tuh Kak Nau? Mungkin ini sebagai pasien tamu ya Kak, jadi pasien luar wilayah yang sedang berkunjung ke daerah, begitu ya dapat berobat ke Vaskes sebagai pasien tamu. Biasanya memang 1 bulan itu ada 3 kali kesempatan. Oke. Namun gak usah khawatir Kakak Nakulaku Ikoy, mungkin kalau misalnya lebih lama tinggal atau stay di domisili saat ini, Kakak bisa pindah Vaskesnya supaya nanti mungkin pelayanannya bisa lebih optimal lagi seperti itu. Oke. Ini dari tadi kan ada pembatasan 3 hari, ini 3 kali gitu kan, Iya. jadi khawatirnya jadi menjadi kekhawatiran masyarakat gitu ya. Salah satunya mungkin ini Kakak Nakulikoy gitu ya. Nah, jadi yang sudah Kak Nau sampaikan gitu ya, kalau misalnya pasien tamu tadi ya, Iya, betul. misalnya nih Lagi berkunjung ke wilayah biasanya gitu, aduh kan aku misal kita di Sukabumi nih sekarang betul. nih, terus kita lagi main, mungkin kita main ke Bandung, terus di Bandung kita ngerasa sakit, nah itu teman-teman sobat JKN bisa berobat ke klinik yang terdaftar kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai pasien tamu, jadi tidak perlu khawatir seperti itu. dipastikan yang kerjasama Betul. ya. Kalau misalnya datang ke yang kerjasama, ya ditolak pasti seperti itu ya gitu. Jadi pastikan memang Vaskesnya itu kerjasama. Kak, gimana sih biar tahu mana Vaskes yang sudah kerjasama? Oh, kita bisa lihat di aplikasi Mobile JKN. Betul, Di Mobile JKN itu ada info lokasi Vaskes. Kita Nah, sambil cek ya. boleh. Kan di sini udah pada download aplikasi Mobile JKN belum sebelumnya, sobat JKN? Banyak loh keuntungan pakai Mobile JKN nih. Ini banyak banget fitur menunya. Kita lihat di Info lokasi Vaskes akan membaca di daerah terdekatnya teman-teman kelihatan ya? di sobat JKN begitu. Pokoknya di sini ada namanya info lokasi Vaskes dan pastikan sudah terinstall dan terregistrasi ya di aplikasi Mobile JKN-nya. Nanti sobat di sini bisa cek nih daerah terdekat sobat itu di sebelah mana. Misalnya Bandung lagi di mana? Oh, lagi di Antapani misalnya. Oh, lagi di Dago. Nah, dilihat dulu nih. Nah, di sini berarti yang muncul berarti yang sudah bekerja sama ya kan? Betul, dan lokasi terdekat dari kita saat ini biasanya. Betul sekali kayak gitu ya sobat. Jadi pastikan memang sudah bekerja sama Vaskesnya. Nah, nanti bisa ada kalau sebagai pasien tamu kalau memang sedang berkunjung ya, Betul. itu ada 3 kali. Nah, 3 kali itu di Vaskes tersebut berarti ya? Iya, betul, di Misal- Vaskes tersebut. Di Vaskes yang sama. Yang sama ya betul. maksudnya ya. Nah, gitu sobat. Kalau misalnya tadi ini tinggal konfirmasi ke BPJS Kesehatan gitu ya. Pokoknya segala kebingungan sobat JKN baiknya disampaikan. Kalau misalnya bingung disimpan sendiri, nanti khawatirnya tidak menemukan jawabannya. Jadi baiknya ditanyakan, dikonfirmasi gitu. Sepertinya dikarenakan ini ya waktu yang tidak sudah habis. Mohon maaf dan terima kasih sekali nih sobat JKN yang sudah mampir, sudah join dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya, kita belum bisa menjawab semua pertanyaannya. Tadi sampai 99. Iya, udah banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih. Boleh nanti JKN. bisa gabung lagi di live kami di hari Senin nanti pukul 3 sore insya Allah. Nanti akan kami infokan terbarunya seperti apa melalui akun Instagram ataupun TikTok di @infojknsmi. Jadi follow sekarang, share informasi terkini, terupdate, teraktual terkait BPJS Kesehatan seperti itu. Mungkin sebagai penutup nih Kakak Naura, mungkin ada yang mau disampaikan nih terkait layanan kesehatan di rumah sakit seperti itu. Memangnya coba seperti apa gitu? Tentunya nggak henti-hentinya aku sampaikan ke sobat JKN, jangan lupa download aplikasi Mobile JKN dan gunakan aplikasi Mobile JKN untuk pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di FKTP, karena itu akan memberikan kemudahan kepada sobat JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi nggak perlu lagi tuh antri-antri subuh-subuh, pagi-pagi untuk memastikan sobat JKN dapat pelayanan kesehatan di Vaskes terdaftarnya begitu. Jadi jangan lupa dicek-cek Mobile JKN-nya ya. Oke, nah betul. Mobile JKN Pandawa jangan lupa. Di rumah sakit ada BPJS 1 dan PIPPRS. Di BPJS Kesehatan ada kita berdua juga gitu ya. Sampai berjumpa di live yang berikutnya. Terima kasih ya sobat JKN. Thank you. Bye. Sampai bertemu di live selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.